Bab 9. Bagaimana bisa ciut? Ladiaan. Mileye juga tercengang. Karena nama ini, dia telah mendengarnya sebelumnya. Ladiaan ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di kerajaan Jiang yang tidak tahu, karena reputasinya benar-benar terlalu besar. Jenius pertama kerajaan Jiang, yang telah mencapai alam kehampaan, alam di atas alam energi perlindungan sebelum usia 18 tahun. Tidak hanya itu, tetapi juga pendekar tombak termuda dalam sejarah kerajaan Jiang. Yang paling menakutkan adalah dia memahami jiwa tombak. Apa itu maksudnya? Itu berarti hampir 99% dia akan menjadi super master tombak di masa depan. Jenius semacam ini belum pernah muncul dalam sejarah kerajaan Jiang selama 500 tahun. Selain itu, ada banyak catatan dan legenda tentang Ladiaan. Misalnya, dia adalah siswa pertama kerajaan Jiang yang diundang secara pribadi oleh dekan Universitas Changmu untuk bergabung dengan Universitas Changmu. Dia adalah siswa kerajaan Jiang yang paling populer. Sarjana nasional termuda, dia yang tercepat mencapai alam kehampaan di antara generasi muda kerajaan Jiang. Apa orang pilihan langit, apa fenomena langit dan bumi, di depannya, sungguh tidak layak disebut. Mileye tidak pernah berpikir bahwa pihak lain benar-benar datang ke kota kinceng kecil ini. Di punggung kuda, Nonaan menunjuk Mileye dengan tombak di tangannya. Tidak ada penghinaan di matanya, tidak ada sikap merendahkan, dan dia sangat tenang. Mileye menarik kembali pikirannya dan menggelengkan kepalanya. Kamu mencari orang yang salah. Ladiaan sedikit mengernyit, apa maksudmu? Mileye berkata, aku bukan Logard Ye yang menarik fenomena langit dan bumi. Dia ada di keluarga Ye, kamu bisa pergi cari dia. Ladiaan mengangkat alisnya sedikit, kamu bukan Logard Ye. Mileye mengangguk. Pada saat ini, Lin Siye di sebelah Mileye tiba-tiba berkata, kakakku juga sangat kuat. Mileye tersenyum dan mengusap kepala kecil Lin Siye, yang terakhir tersenyum manis dan memeluk lengan Mileye erat-erat. Ladiaan melirik Mileye. Aku tidak pernah berpikir bahwa kota kinceng kecil ini, tidak hanya seorang Logard Ye yang dapat menarik fenomena langit dan bumi, tetapi juga seseorang seperti kamu yang dapat mengolah alam tersembunyi. Itu benar-benar membuat aku terkejut. Mileye tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ladiaan berkata, apakah kamu Logard Ye atau tidak? Kamu memenuhi syarat untuk menerima tombakku, terima tidak? Mileye terdiam. Terima. Dia pasti terkenal, meskipun dia tidak peduli apa namanya. Dia tahu betul bahwa nama ini pasti akan membantunya. Namun, begitu dia menerimanya, kekuatannya akan terungkap. Sekarang mengungkapkan kekuatannya, tetua utama dan lain-lain akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan dia, bahkan adiknya. Tetapi jika dia tidak menerimanya, itu tidak sesuai dengan karakternya. Bagaimana kamu bisa menjadi pengecut? Ketika melihat ini, Mileye menatap Ladiaan. 2 hari kemudian, kamu dan aku akan bertarung, oke? 2 hari. Ladiaan menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan segala hormat, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat aku menunggu selama 2 hari. Setelah dia selesai berbicara, dia siap untuk pergi. Dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengambil pedang kayu dari penjual di sampingnya. Dia mencabut sehelai rambut, lalu mengangkat pedang dan menebasnya dengan ringan. Rambut diam-diam terbelah 2. Ladiaan berhenti, dan matanya kembali tertuju pada Mileye. Dengan sedikit keterkejutan di matanya, aku ternyata salah menilai. Kamu tidak hanya mengolah alam tersembunyi, tetapi kamu juga seorang kultivator pedang. Seorang kultivator pedang semuda ini jarang ada di kerajaan Jiang. Mileye menatap langsung ke arah Ladiaan. 2 hari kemudian, kamu dan aku akan bertarung, bisa?
Ada senyum main-main di wajah cantik Ladiaan. Pria di depannya berbicara tentang melawannya, bukan menerima tembakannya. Ladiaan melirik Mileye lagi, lalu berkata, "Kalau begitu aku akan menunggumu selama 2 hari. Sekarang, aku akan bertemu dengan Logard Ye itu. Apakah kamu tahu di mana kediaman Ye?" Pada saat ini, Lin Siye tersenyum dan berkata, "Kakak, kami orang kediaman Ye, kembalilah bersama kami." Ladiaan menatap Mileye, "Apakah kamu tuan muda kediaman Ye?" Mileye mengangguk, "Itu benar." Ladiaan mengangguk kecil, kediaman Ye juga beruntung memiliki 2 orang jenius. Sepertinya untuk mencapai keluarga kelas 2 tidak jauh. Mileye tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan cara ini, kedua kakak beradik membawa Ladiaan kembali ke kediaman Ye. Ketika Ladiaan tiba, kediaman Ye terkejut, dan tetua utama secara pribadi menyambutnya dengan para tetua. Jangan melihat ekspansi dan arogansi keluarga Ye, Ladiaan ini berasal dari ibu kota kerajaan, dan kekuatan di belakangnya tidak bisa dibandingkan oleh 100 keluarga Ye. Ketika dia datang ke keluarga Ye untuk menantang Logard Ye, bisa mengatakan mereka sangat gembira. Begitu Mileye bertiga tiba di depan pintu kediaman Ye, tetua utama dan rombongannya keluar untuk menyambut mereka. Saat melihat kakak beradik Mileye, alis tetua utama berkerut, tapi dia mengabaikan kakak beradik Mileye, dan bergegas pergi mendekati Ladiaan. Dia memberi sedikit hormat, "Nona An ada di sini." Itu benar-benar membuat keluarga Ye bangga. "Nona An, silakan masuk ke kediaman kami." Ladiaan menggelengkan kepalanya sedikit, "Tidak perlu duduk. Apakah Logard Ye ada di sini?" Tetua utama buru-buru berkata, "Ada." Mengatakan itu, dia melihat seorang tetua di sampingnya, "Pergi panggil Logard Ye keluar." Tetua berbalik dengan cepat. Pada saat ini, tetua utama menatap Mileye, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak pergi dari sini?" Mendengar itu, Ladiaan tiba-tiba mengerutkan kening. Mileye melirik tetua utama, "Bukan urusanmu." Dia dan tetua utama sekarang berselisih satu sama lain, dan tentu saja dia tidak akan memberikan muka untuk tetua utama. Wajah tetua utama tiba-tiba berubah muram, baru saja hendak berbicara Ladiaan tiba-tiba bertanya, "Ini?" Tetua utama menatap Ladiaan, ekspresinya melembut, "Nona An tidak tahu apa-apa. Mileye ini awalnya adalah calon kepala keluarga kediaman Ye aku, tetapi pria ini sombong dan mendominasi, dan bakatnya biasa-biasa saja. Oleh karena itu, kami menghapus gelar calon kepala keluarga, tapi kami tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar menyimpan dendam, membenci aku dan yang lainnya, ingin." Pada saat ini, Ladiaan tiba-tiba berkata, "Kamu bilang dia sombong dan mendominasi, aku tidak akan mengomentari ini, tapi kamu bilang bakatnya biasa-biasa saja." Tetua utama sedikit terkejut, dan kemudian berkata, "Tentu saja, dia berusia 18 tahun, tetapi dia masih tingkat kelima alam tanpa henti. Bakat seperti itu secara alami sangat buruk." Ladiaan tampak sedikit heran. Kultivator pedang, alam tersembunyi. Apakah ini juga bakat yang buruk? Ladiaan melirik Mileye dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia jelas menyadari bahwa sepertinya ada yang salah antara kediaman Ye dan Mileye. Kali ini, tetua utama berkata lagi, "Nona An tidak tahu apa-apa. Orang ini tidak bisa menerima Logard Ye sebagai calon kepala keluarga, dan benar-benar menyombongkan diri untuk membuat janji pertarungan hidup dan mati dengan Logard Ye dalam sebulan." Berbicara tentang pertarungan hidup dan mati sebulan ini, itu akan tiba dalam 2 hari. Jika Nona An tidak ada kesibukan, kamu dapat tinggal di kota Kinceng selama 2 hari. Kami meminta Nona An untuk menjadi saksi.
Ladian melirik tetua utama, lalu melirik Mileye di samping, terlihat agak aneh. Pada saat ini, ketika Logartier keluar, Logartier berjalan di depan Ladian, dan dia menghadap Ladian dengan menangkupkan tangan, "Nona An." Mata Ladian jatuh pada Logartier, dan segera, alisnya berkerut. Orang pilihan langit. Yang disebut orang pilihan langit adalah mereka yang telah berkultivasi sampai tingkat tertentu, harapan hidup mereka semakin dekat, kemudian mereka akan bereinkarnasi dan berlatih kembali. Dan orang seperti ini, di mata jenius kebanggaan yang sebenarnya, sangat direndahkan. Hanya orang yang tidak kompeten yang akan bereinkarnasi dan dibangun kembali, dan akan hidup di dunia. Dia datang ke kota Kinceng bukan karena Logartier adalah orang pilihan langit, tapi karena seseorang di sini menarik fenomena langit dan bumi. Mampu menarik fenomena langit dan bumi memberinya sedikit ketertarikan. Namun, pada saat ini, ketika dia melihat Logartier, dia kecewa. Logartier menyembunyikan alamnya, tetapi alamnya melayang, seperti hantu gelembung, tentu saja. Itu juga luar biasa, tetapi itu benar-benar tidak menarik perhatiannya. Sebaliknya, dia lebih optimis tentang Mileye, dia tidak jauh lebih buruk darinya, dan dia juga telah mengolah alam tersembunyi, dan dia juga seorang kultivator pedang. Ketika melihat ini, Ladian melirik Mileye, "Dalam 2 hari, aku akan datang mencarimu." Setelah berbicara, dia melompat ke atas kuda dan hendak pergi. Melihat pemandangan ini, semua orang di kediaman Ye tercengang. Apa yang telah terjadi? Bahkan Logartier tercengang. Pergi begitu saja. Pada saat ini, tetua utama kembali ke akal sehatnya, dan dia buru-buru berjalan di belakang Ladian dan membungkuk sedikit, "Nona An, tidakkah kamu ingin bertarung dengan Logartier?" Di atas kuda, Ladian tidak melihat ke belakang, dia tidak memenuhi syarat. Setelah selesai berbicara, kuda-kudanya menghilang dari pandangan kerumunan kediaman Ye. Di belakang Ladian, semua orang di kediaman Ye tercengang, dan wajah Logartier sangat jelek, seolah-olah dia telah makan banyak kotoran. Diabaikan. Ini adalah pertama kalinya dia diabaikan sejak dia menjadi terkenal. Tidak tahan. Di mata semua orang, Logartier tiba-tiba menyerang, wajah tetua utama berubah, sudah terlambat untuk menghentikan, dan pada saat ini, Ladian tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, dia berbalik dan memegang tombak dengan lurus mengacu pada Logartier itu. Tekanan tak terlihat memaksa Logartier untuk berhenti. Wajah Logartier berubah drastis, inilah Ciwa Tombak. Ciwa Tombak. Logartier menatap Ladian dengan ngeri, matanya penuh ketidakpercayaan, bisa memahami jiwa tombak di usia yang begitu muda. Melihat Logartier tidak bergerak, Nona An menyimpan tombaknya, "Jika kamu tidak berhenti, aku akan menghargaimu, tapi sayangnya, kamu berhenti." Tidak heran reinkarnasi itu sangat buruk. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik kediaman Ye dan Mileye yang ditinggalkan, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Senior kediaman Ye, itu benar-benar sekelompok orang tak berotak. Selesai berkata, dia melaju pergi. Di tempat, Logartier mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya sangat jelek. Dan Mileye membawa Lin Siye kembali ke halaman rumahnya sendiri. Dia tidak peduli dengan Logartier, tetua utama dan lain-lain. Dia hanya ingin berlatih dengan baik, menemani adik dengan baik, dan menunggu ujian dalam 2 hari, lalu mengajak adiknya ke ibu kota kerajaan. Kakak itu sangat cantik barusan." Di dalam ruangan, Lin Siye tiba-tiba berkata. Mileye melirik Lin Siye dan berkata sambil tersenyum, "Adikku pasti akan cantik di masa depan." Ini benar, penampilan Mileye-nya tidak buruk, dan adiknya bahkan calon wanita cantik.
Ketika dia dewasa, dia pasti akan menjadi wanita cantik. Lin Siye tersenyum manis, hatinya indah. Setelah Lin Siye tertidur, Mileye memasuki menara penjara alam. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, wanita itu benar-benar bisa melihat alam tersembunyi aku sekarang." Bukankah senior mengatakan bahwa tidak ada yang pernah berkultivasi di alam tersembunyi ini sebelumnya? Setelah hening beberapa saat, gadis secara misterius berkata, "Alam tersembunyimu berbeda dari yang lain." Mileye sedikit terkejut, dan dengan cepat bertanya, "Apa bedanya?" Gadis misterius berkata, "Yang lain hanya akan sangat santai ketika mereka mengolah alam tersembunyi, tetapi kamu hanya akan lebih menderita." Mileye sangat bingung, mengapa ini? Gadis misterius berkata, "Karena mereka mengolah alam, dan kamu mengolah otot, tulang, 5 organ dalam, dan anggota badan, mengerti?" Mileye bersambung.